Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video yang terkait dengan pertanyaan dari temannya, eh, yang terkait dengan materi kita tentang strategi dalam perawatan atau pendidikan eh, kesehatan kepada lansia. Nah, ini pertanyaan dari Nita. Yang pertama itu ada berapa pertanyaannya ini. Nah, yang pertama, pendekatan bagaimana pendekatan pada lansia yang memiliki gangguan psikologi, yang sering menarik atau merasa menarik diri dari lingkungan sosial dan menyakiti dirinya sendiri, dan bahkan bisa menyakiti dirinya sendiri kalau tidak nyaman. Di sini tiga faktor pendekatan psikologi, sosial, dan fisik. Bisa jelaskan bagaimana penanganannya jika ketiga hal tersebut terjadi. Nah, jadi jawaban saya jawab dulu pertanyaan yang pertama. Sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan pendekatan. Jadi yang dimaksud pendekatan pada video sebelumnya yaitu strategi yang kita lakukan di dalam melakukan asuhan keperawatan. Jadi strategi itu sama dengan cara atau trik yang bisa kita lakukan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien lansia. Nah, yang poin kedua adalah secara umum. Jadi saya luruskan dulu, bukan cuma tiga pendekatan yang bisa kita lakukan dalam perawatan lansia, tapi ada 4, yaitu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, kenapa kita berfokus pada empat pendekatan ini? Karena empat-empatnya inilah yang masalah yang paling sering secara umum terjadi kepada lansia, yaitu empat masalah ini menjadi masalah utama dalam lansia. Yang pertama adalah lingkungan fisik masalah fisik. Jadi lansia dengan kondisinya yang semakin tua, maka kondisi fisiknya akan terus menurun. Kemungkinan banyak penyakit yang bisa menyerang, seperti umpamanya rematik dan hipertensi, sehingga kita perlu menyusun strategi atau pendekatan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan fisiknya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah masalah psikologis. Jadi selain masalah fisik, lansia juga ini akan mengalami gangguan psikologis. Lebih banyak terjadi gangguan psikologis, seperti mungkin terjadi stres atau bahkan ini yang disebutkan menarik diri dari sosial karena mungkin ada penyakit-penyakit yang dialami, atau bahkan kalau sudah sampai menyakiti dirinya sendiri itu sudah dikategorikan sebagai gangguan jiwa, atau kalau sudah menyakiti diri sendiri dan atau orang lain, itu sudah termasuk dalam gangguan jiwa berat. Nah, itu perlu penanganan lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah masalah sosial. Nah, masalah sosial ini berkaitan dengan interaksinya lansia itu di masyarakat. Nah, jadi kebanyakan lansia ketika memasuki usia-usia pensiun umpamanya, mungkin sudah tidak lagi bisa beraktivitas seperti biasa, sehingga tidak lagi mampu memainkan perannya di masyarakat, sehingga biasanya sering menarik diri atau tidak mau lagi bergabung dengan masyarakat. Nah, itu harus kita bantu lansia ini supaya tetap bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Yang keempat adalah berkaitan dengan masalah spiritual. Nah, kenapa dimasukkan masalah spiritual ini dalam strategi perawatan lansia? Karena yang utama yang berkaitan dengan kematian. Karena bukannya kita menganggap bahwa
yang muda saja, yang tua saja yang akan mati, tapi orang-orang lansia ini harus dipersiapkan supaya bisa hidup dengan tenang dan bagaimana menghadapi kematiannya dengan tenang juga. Jadi di sini ada unsur-unsur spiritual yang harus kita masukkan. Nah, selanjutnya ini kenapa ini kita fokuskan 4 hal ini, karena berbeda mungkin dengan dalam melakukan dalam asuhan keperawatan anak umpamanya. Hal-hal yang difokuskan itu bukan cuma seperti ini, bukan cuma 4 hal ini, mungkin ada unsur lain yang harus kita perhatikan, mungkin seperti tumbuh kembangnya, gizinya, dan lain-lain. Nah, untuk lansia, ini menurut para ahli 4 poin ini adalah poin yang harus kita fokuskan dalam melakukan perawatan lansia, perawatannya. Yang selanjutnya, seperti halnya perlu Nita ketahui atau teman-teman mahasiswa ketahui bahwa keperawatan lansia ini seperti proses keperawatannya itu juga seperti dengan keperawatan yang lain. Ada intervensi, ada pengkajian, ada diagnosa, ada intervensi, ada implementasi, dan ada evaluasinya, tetap sama. Cuma dalam melakukan perawatan atau melakukan implementasi keperawatan lansia atau intervensinya, kita memfokuskan ke 4 poin ini: fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana tentang pasien yang mengalami isolasi sosial dan bahkan menyakiti dirinya sendiri? Nah, tentu ini kita harus tangani secara seperti penanganan keperawatan lansia. Kita harus penanganan keperawatan jiwa, karena ini sudah sampai ke gangguan jiwa berat kalau sudah sampai menyakiti dirinya sendiri. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama tentu harus mengkaji apa yang menyebabkan pasien ini bisa sampai mengisolasi dirinya atau bahkan bisa menyakiti dirinya. Jadi itu yang pertama yang harus kita lakukan, mengkaji. Jadi dalam setiap pelaksanaan asuhan keperawatan, yang pertama harus dilakukan adalah mengkaji. Dari hasil kajian itu kita bisa menentukan prioritas masalah atau bisa menentukan apa-apa yang bisa kita laksanakan selanjutnya. Kalau umpamanya dari hasil pengkajian kita mengetahui bahwa dia sering menyakiti dirinya karena ada keluarganya yang dia merasa bahwa ada keluarganya yang suka menyakitinya atau mengata-ngatainya, kita membantu lansia ini supaya bagaimana dia bisa lebih tenang dalam menghadapinya. Jadi itu yang kita lakukan, bagaimana dia bisa menyadari kondisi yang ada dan memberikan solusi terhadap apa yang sedang dialaminya, seperti itu. Jadi harus difokuskan ke pengkajiannya dulu, apa penyebabnya dia sehingga dia melakukan isolasi dan menyakiti dirinya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana penanganan jika ketiga hal. Nah, yang saya katakan tadi, ini 4 poin ini pertanyaannya bisa kita jelaskan bagaimana penanganannya jika ketiga hal ini terjadi pada seorang lansia. Bukan ketiga, keempat ya, keempat-empatnya. Nah, keempat poin ini hampir semuanya terjadi pada lansia. Jadi di dalam memberikan asuhan keperawatannya harus berfokus kepada 4 poin ini. Nah, semuanya nanti kita sudah mengkaji, kita menentukan diagnosa, kita memberikan intervensi keperawatan. Dalam intervensi keperawatan kita harus memfokuskan 4 poin ini. Kita harus memasukkan 4 poin ini. Faktor fisiknya, bagaimana kita menangani kondisi yang ada pada saat itu atau penyakit yang sedang dialami atau masalah-masalah kebutuhan fisiknya. Yang kedua, bagaimana masalah psikologis yang sedang dialami. Yang ketiga, masalah sosialnya bagaimana, dan spiritualnya. Jadi seperti itu. Kita harus bukan biar
umpamanya ada seorang lansia yang masuk ke puskesmas dengan umpamanya penyakit hipertensi, tapi pada saat kita melakukan pengkajian bukan cuma hipertensinya saja yang kita kaji secara komprehensif, kita kaji secara menyeluruh faktor, kita kaji secara menyeluruh 4 faktor ini: fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Nah, nanti di dalam penanganannya kita juga harus fokus ke 4 poin ini, karena hampir semua lansia, hampir orang-orang yang memasuki usia lansia itu mengalami hal-hal yang seperti ini. Ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya itu yang nomor 2, bagaimana penanganan bagi lansia yang merasa insecure? Ya, seperti halnya dengan yang suka menyakiti diri sendiri. Insecure ini berarti kecemasan yang berlebihan, terlalu takut, terlalu curiga sama orang lain. Ya, kita mengkaji apa yang menyebabkan lansia ini seperti itu. Nah, dari hasil pengkajian itu baru kita menentukan apa-apa yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi di dalam melakukan asuhan keperawatan, kita tidak boleh melakukan tindakan sebelum ada namanya pengkajian. Jadi harus dikaji dulu apa yang terjadi pada lansia, dan pengkajiannya itu tidak boleh sepotong-sepotong. Contohnya cuma mengkaji masalah fisiknya, atau cuma mengkaji masalah psikologisnya, atau masalah sosialnya saja, atau masalah spiritual saja. Tidak, kita harus mengkaji secara keseluruhan dari fisik, psikologis, sosial, dan spiritualnya. Seperti itu ya. Untuk masalah insecure hampir sama saja dengan masalah-masalah psikologis yang lain. Nah, selanjutnya ada sebaca ini, diet seimbang. Bagaimana melakukan diet yang seimbang bagi mereka lansia di ekonomi kelas menengah ke bawah. Ini tidak usah kita pusingkan ini. Jangankan lansia, orang yang tidak lansia juga harus memperhatikan. Bisa kita lakukan bisa kita berikan diet yang seimbang. Jadi diet yang seimbang itu tidak harus mahal. Seperti itu, tidak harus mahal diet yang seimbang. Siapa bilang yang harus mahal? Nah, diet seimbang itu kan harus memenuhi, yang pertama ada karbohidratnya, yang kedua ada proteinnya, yang ketiga ada lemaknya sedikit, yang keempat ada vitamin dan mineral, ada serat, ada air. Nah, itu kan tidak perlu kita tidak perlu harus yang mahal. Karbohidrat kita bisa dapat dari nasi. Nah, yang kedua protein tidak usah kita, kalau memang tidak mampu beli ikan, tidak mampu beli daging, bisa ada dari telur, atau dari tempe, atau dari tahu. Semua itu ada kandungan proteinnya, atau protein nabati. Bahkan justru lebih sehat tempe atau tahu itu dibandingkan ikan atau bahkan daging. Nah, selanjutnya lemak ini tidak usah juga bahwa kita harus makan daging terus, tidak. Kan kebutuhan lemak itu tidak banyak ji. Mungkin bagi lansia justru lebih baik kalau menghindari lemak. Nah, yang selanjutnya vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dan serat ini banyak di buah-buahan. Tidak usah juga harus buah-buahan yang mahal seperti apel atau buah naga atau yang lain-lain. Bisa yang murah-murah, pisang. Saya rasa kalau pisang kalau di kampung itu murah, jadi bahkan bisa gratis kalau kita bisa tanam sendiri. Seperti itu. Jadi tidak usah kita berpikir bahwa diet itu atau makanan yang bergizi itu harus mahal, tidak. Jadi, seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, kita memberikan penyuluhan diet kepada lansia itu dengan memperhatikan kondisi-kondisi lokal di sekitarnya. Jadi apa sumber-sumber makanan yang ada di daerahnya, itu yang kita kedepankan, itu yang kita sarankan untuk dikonsumsi, seperti itu. Jadi sekali lagi, diet seimbang atau diet bergizi itu tidak harus mahal.
Tapi kalau ada uang, tidak, lebih bagus kalau yang mahal-mahal supaya lebih bermutu lagi. Nah, ini seperti itu. Kalau bisa yang organik, ya bukan lagi makanan-makanan yang eh, di apa, yang mengandung pestisida atau pupuk buatan, ya, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ya kita gunakan saja apa yang ada. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Untuk askepnya, apakah berupa pengumpulan data, intervensi berupa pendekatan atau penyuluhan, bukan merupakan penanganan suatu penyakit, intervensi cara perawatan. Jadi intinya di pemberian asuhan keperawatan lansia itu sama saja dengan pemberian asuhan keperawatan jiwa, keperawatan anak, keperawatan apalagi keperawatan medikal bedah, sama saja. Harus dimulai dari intervensi, itu harus dimulai dari pengkajian. Nah, dari pengkajian itu muncul, kita sudah tahu masalah utama yang terjadi, apa masalah-masalahnya. Nah, selanjutnya dari masalah-masalah itu, dari hasil pengkajian itu kita menentukan diagnosa. Dari diagnosa kita menyusun strategi atau intervensi yang harus kita lakukan. Nah, dari intervensi yang kita buat, kita harus melaksanakannya dalam implementasi. Nah, untuk melihat apakah implementasi kita itu berhasil atau tidak, ya kita lakukan evaluasi. Dari evaluasi, kalau masih ada sesuatu, masih ada masalah yang belum bisa ditangani, ya kita kembali lagi ke pengkajian, kita kembali lagi ke diagnosa awal dan melakukan intervensi selanjutnya. Seperti itu saja kalau asuhan keperawatan. Jadi sama saja antara keperawatan lansia, keperawatan komunitas secara umum. Kalau keperawatan komunitas masyarakat, kita lakukan pengkajian secara umum. Kalau kita dalam keperawatan lansia, kita fokuskan ke 4 masalah ini. Nah, itu saja fokus permasalahannya kita ke 4 pendekatan pokok ini. Yang pertama fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, keperawatan itu sama saja, asuhan keperawatan itu sama dari pengkajian sampai implementasi atau sampai ke evaluasi. Ya. Terima kasih. Kalau masih ada mau ditanyakan, silakan ditanyakan lagi, tidak masalah, kita diskusi, walaupun diskusinya sepotong-sepotong, tapi kalau bisa kita kaji secara mendalam, itu lebih bagus lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.